مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amma ba'd. Jamaah Masjid As-Salam rahimakumullah, yang saya muliakan, saya hormati, saya banggakan Ketua Takmir Masjid As-Salam Profesor Dr. Daniel M. Rashid, para mitra muslim semuanya, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahmat kesehatan lahir batin, rahmat kemudahan hidup dan kelancaran rezeki, rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sungguh di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini amat terasa ya, amat terasa kebiasaan lama. Masjid mulai agak sepi lagi. Ya, itulah, bukan hanya di Indonesia kok. Saya beberapa tahun tarawih di Mesir, juga di Sudan, di Mekah. Kalau di Mekah Madinah justru sebaliknya. Di Mekah Madinah hari-hari ini malah berdesakan. Tapi selain dua masjid ini menjadi penyakit umum, yaitu mulai longgar. Kita harus berani menasihati diri kita masing-masing bahwa selepas Ramadan ini nanti apa dan bagaimana sikap kita, perlakuan kita terhadap masjid, terhadap Al-Quran, terhadap jamaah, yang sesungguhnya kita sudah cukup ditatar oleh Allah SWT selama 1 bulan penataran iman Islam kita ini. Kalau penjenengan perhatikan ayat-ayat tentang puasa itu menakjubkan. Itu kumpul ya, ayat-ayat tentang puasa itu di 183 sampai 187 surah Al-Baqarah. Kalau sholat, zakat itu, haji apa itu mencar. Kalau ayat puasa ini kumpul, dan dahsyatnya adalah ada 4 kalimat roja, kata la'alla, agar kiranya, itu ada 4. Ada la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ada wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ada la'allahum yarshudun, agar kalian mendapatkan bimbingan. Ada la'allahum yattaqun, agar kalian bertakwa. Ini kalau kita maknai secara detail tentu amat lama. Saya ingin sepintas saja bahwa kita sebagai muslim mukmin harus merasa terpanggil dengan la'allakum tattaqun ini, karena ayat ini dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu, memanggil kita. Nabi SAW bersabda, maknanya kalau kalian membaca Al-Quran itu artinya kalian dialog dengan Allah SWT. Apalagi jika ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu hanya kalian yang dipanggil. Kita merasa enggak ya kalau pas baca ya ayyuhalladzina amanu itu merasa terpanggil enggak ya? Ini penting loh untuk koreksi diri kita. Apa kita sudah bisa membaca Al-Quran secara dialogis atau belum? Ini dahsyat sekali kalau kita sudah bisa membaca Al-Quran secara dialogis, merasa cakap-cakap dengan Allah SWT, maka rasanya tidak akan bosan membaca Al-Quran. Kalaupun capek, iyalah capek biasa. Tapi ini penting untuk menyadarkan kita bahwa Allah SWT mengkhotobi kita, menghadapi kita langsung. La'allakum, agar kalian bertakwa. Nah, mari ini capaian pertama ini kita koreksi kita masing-masing. Apa kita sudah ada pertambahan takwa kita atau belum? Pasti sudah, insya Allah sudah. Tandanya sergap ke masjid ya. Salah satu tanda takwa itu paling mudah, nggak usah repot-repot. Orang yang sergap ke masjid insya Allah ketakwaannya lebih dibanding yang tidak.
Jadi nanti ya gitu, setelah Ramadan kita lihat aja masih sergap ke masjid atau tidak. Kalau sudah mulai jarang ke masjid ya maaf saja. Ini tanda eksplisit, empirik bagi orang yang bertakwa. Ya tentu banyak ya, tapi salah satu yang sangat mudah adalah ini. Oleh karena itu mari kita menasihati diri kita, berjanji hati di hadapan Allah SWT, ya Allah, kami akan tetap bertahan untuk tetap ke masjid, untuk berjamaah. Apalagi fadilahnya luar biasa kan, orang ke masjid itu diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya. Derajat bukan pangkat, bukan jabatan ya, derajat itu makom di sisi Allah SWT, kedudukan di sisi Allah SWT. Begitu masuk masjid disambut ribuan malaikat. Ini Nabi yang bersabda, bahkan dalam satu riwayat 70.000 malaikat nyambut kita yang masuk masjid akan berjamaah itu. Bukan hanya nyambut, mendoakan dua hal. Hadis riwayat Muslim, orang yang masuk masjid untuk berjamaah itu disambut ribuan malaikat dan didoakan. Apa doanya? Ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia. Itu diulang-ulang sampai orang yang di masjid ini keluar, sampai pulang, sampai kita pulang. Bayangkan yang berdoa ribuan dan malaikat lagi, pasti mustajab. Dan dua hal ini doa esensial dalam kehidupan. Kalau orang sudah dirahmati Allah, apa kurangnya? Segalanya mendapatkan rahmat. Kalau orang sudah diampuni Allah SWT, apa kurangnya? Dosa-dosa sudah habis. Ini harus menjadi concern kita, menjadi perhatian kita, bahwa kita ini sebenarnya amat mudah menuju jalan kebaikan itu. Yaitu coba berjamaah lagi, sholat berjamaah 27 derajat. Nanti kalau orang yang malas berjamaah suruh sholat misalnya maghrib 3 rakaat, suruh ngulang 27 kali, itu baru sama dengan orang berjamaah. Artinya apa? Ayo kita motivasi diri kita untuk mencapai la'allakum tattaqun itu dengan bagaimana mengisi bulan-bulan di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan orang sergap ke masjid biasa, orang sergap jamaah biasa. Tapi kalau sesudah hari raya nanti kok masih sergap masjid, itu tanda lulus uji ketakwaan. Yang kedua, wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Bersyukur itu kalau menurut para ulama lebih berat daripada bersabar. Sabar berat, tapi bersyukur lebih berat. Padahal syukur itu dapat nikmat. Tapi Allah SWT menyatakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Ini kita sudah di training 1 bulan untuk pandai bersyukur. Setidaknya sampelnya adalah ketika makan atau minum, sungguh makanan yang sama kita minum di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan berbeda kok pestanya. Kalau rasa mungkin sama, tapi kesannya berbeda, lebih nikmat. Emang apa? Ya karena memang lapar dan haus ya, tapi itu diulang gitu loh. Dalam ilmu psikologi belajar itu sedikit diulang itu lebih baik daripada banyak tidak berulang. Nah kita ini diulang, tiap akan makan seperti itu, tiap akan minum seperti itu. Kesannya terhadap makanan betul-betul sesuatu yang menggairahkan. Dan ini enggak main-main, ini adalah latihan bersyukur, latihan mensyukuri nikmat Allah SWT. Nah aplikasinya, pelaksanaannya ya seperti yang kita saksikan. Orang di bulan Ramadan itu umumnya sangat dermawan, sangat dermawan. Bukan hanya di sini ya, apalagi di Arab, Prof. Di Arab tuh saya merasakan betul, saya beberapa tahun puasa di sana tuh, nek Ramadan itu mulia banget, guys. Makanan tekode, minuman datang sendiri bertubi-tubi sampai numpuk. Sahih banget, apa sahih itu lomo, apa lomo itu dermawan banget orang Arab itu kan bulan Ramadan, sama dengan orang Indonesia. Tapi di luar Ramadan itu ya kumat meneh. Lah kumat ini loh, jangan kita teruskan gitu loh. Ini tradisi yang sudah lama dan mendunia. Ayo
kita menjadi hamba yang pandai bersyukur dengan bukti kita bisa berbagi, tetap bisa berbagi walaupun di luar Ramadan. Memang motivasinya agak berbeda sih, tapi sekali lagi motivasi kita bukan, jangan hanya bulan Ramadan, motivasi kita adalah ibtigha mardatillah, mengharap ridho Allah. Apalagi diketahui dunia Islam bahwa sedekah atau sedekah itu adalah jalan tol menuju tercapainya hajat. Sekali lagi saya ulang, jalan tol itu ya jalan bebas hambatan menuju tercapainya hajat. Sudah amat sangat banyak artikel atau kejadian-kejadian yang menunjukkan ini. Nanti kalau selesai ini penjelasan, buka YouTube judulnya sedekah brutal, jadi akan mendapatkan informasi bahwa ada seorang suami yang sakit lumpuh sudah lama dan kata dokter harapan hidup tinggal 20%. Berarti yang 80% harapan, bukan harapan sih, potensi kemungkinan wafat. Istrinya tahu suaminya akan wafat, justru tabungan suaminya diambili, dikumpulkan, dibawa ke suaminya, membisiki suaminya, "Mas, tabungan-tabungan penjaminan akan saya sedekahkan semua bareng." Suaminya terkejut tentunya. "Saya ingin ini menjadi bekal untuk Mas." Suaminya tahu atau enggak kalau akan wafat itu saya lupa, tapi yang jelas istrinya yang tahu. Kayaknya ya enggak mungkin ya, kalau orang yang sakit diberitahu akan wafat itu enggak mungkin ya. Tapi yang jelas suaminya setuju. Tabungan dihabiskan untuk sedekah itu setuju. Dahsyat ya. Setahu saya kalau umumnya istri kan suaminya akan meninggal mungkin malah hartanya disimpan ya. Ini tidak disedekahkan. Nawaitunya memang sudah nekat, istrinya sudah nekat, ikhlas-ikhlasan guys. Engkau nanti cari lagi lah nafkah. Ternyata dengan sedekah itu Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Maha Kuasa. Si yang lumpuh ini makin sembuh, dan sekarang sudah sembuh, masih hidup. Peristiwanya 10 tahun yang lalu. Ini kisah nyata, boleh penjual buka YouTube-nya. Dan banyak lagi contoh seperti ini. Artinya apa? Mari kita jadikan sedekah atau zakat atau infak atau pokoknya harta kita itu menjadi media, wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kalau sudah dekat, tentu hajat akan mudah. Bahkan dalam Al-Quran kan banyak tuh ayat yang menyatakan, mengabarkan pada kita bahwa orang-orang dalam kubur yang sudah mati itu minta dihidupkan kembali, kalau bisa lantai akan bersedekah. Bukan akan sholat, bukan akan zakat, bukan akan haji, enggak. Bukan akan puasa, akan bersedekah. Mengapa? Mereka sudah tahu bahwa sedekah adalah jalan tol menuju tercapainya hajat, menuju ridho Allah SWT. Tapi ya jangan keterlaluan ya. Saya pernah, Prof, saya ngundang Ustadz sedekah ya, ternyata kasih tahu lah, Ustadz sedekah dari Jakarta. Saya undang, waktu itu belum menjadi buah bibir, masih positif ya. Saya undang di Al-Akbar ceramah, masih Al-Akbar penuh itu. Ceramah intinya ngajak sedekah. Nah, salah satu ajakannya gini, Bro. Penjenengan semua jangan iman, jangan sayang harta untuk bersedekah. Sedekahlah. Bahkan kalau kalian tidak punya uang, silakan hutang untuk bersedekah. Itu saya nggak terima betul itu. Tapi gimana dia di atas podium, nggak mungkin kan saya merotes. Jadi walaupun nggak punya hutang untuk bersedekah, nanti pasti akan cepat kembali dan berlipat. Itu diulang-ulang sampai membius jamaah. Nah, salah satu jamaah perempuan ada yang terbius, ada yang kena. Jadi, tapi tak saatnya kemudian jamaah ini menuruti Ustadz ini. Padahal kalau benar-benar hamba Allah, maka akan ingat bahwa walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawam. Orang hamba Ar-Rahman wa ibadur Rahman itu kalau menafkahkan hartanya tidak berlebihan untuk orang lain, juga tidak berlebihan untuk dirinya sendiri, tapi moderat, dirinya, keluarganya, tetangganya bagian. Nggak ada yang blobowodo, atau blobowodo itu terus untuk orang lain semuanya.
mendidik anak itu. Sebaik-baik lisan orang tua, sebijak-bijak lisan guru untuk menasihati anak atau murid, tidak sedahsyat Al-Quran untuk menasihati anak. Karena Al-Quran kalau dibaca tembus sini, ada vibrasi sendiri, getaran sendiri. Ini saya jelas membuktikan. Anak santri dinasihati belum tentu kelar, tapi yang disuruh baca Quran kok lunak, sopan, manut. Ini sudah beberapa tahun sudah saya lakukan eksperimen itu, dan saya sampai kepada keyakinan bahwa kalau gitu mengimbangi HP ini, setan gepeng ini ya, ini bisa menjadi setan gepeng, bisa menjadi malaikat gepeng, malaikat ojol lah ya, kayaknya ya, setan gepeng. Anak-anak kita ini kalau HP-an kan berjam-jam betah ya. Tapi nek maca Quran kan paling 5 menit leren. Jadi untuk mengimbangi konten HP ini, gangguan HP itu, ya HP ada positifnya atau negatifnya. Untuk anak-anak cenderung negatif ya. Era daring ini kan anak-anak bebas membawa HP. Saya amati juga ternyata mereka malah memanfaatkan loh. Berterima kasih ada daring itu, mereka bebas. Nah itu sudah masya Allah, kasus banyak. Ternyata yang tahfidz ini sama-sama nyekel HP, yang tahfidz enggak. Megang HP-nya pada jam-jam diizinkan, jam-jam dibolehkan. Tapi kalau yang non itu delik-delik. Ini moga-moga saya akan nanti Prof. Daniel akan mengeksplor bahwa ternyata anak-anak membaca Al-Quran itu bisa menjadi nasihat untuk dirinya sendiri lebih efektif daripada nasihat guru, nasihat orang tua yang saya praktekkan itu. Oleh karena itu, setelah Ramadan ini, mari kebiasaan deres tetap jalan, walaupun formatnya tidak seperti tadarus Ramadan ya, nggak usah pakai speaker, tapi harus ada semacam slogan hati, tiada hari tanpa tilawah Al-Quran, tanpa membaca Al-Quran, walaupun seberapalah. Silakan sak kuate, sak isone, sak kopri ya, sak kopri kurang malah pakai kak kopri ya. Artinya sempatkan membaca, malulah kepada Allah SWT bahwa hari itu tidak membaca Al-Quran. Dan Nabi SAW kan bersabda dalam hadis yang sangat populer itu, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanati bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alif harf wa mim harf wa alif harf wa lam harf wa mim harf. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Saya tidak bilang alif lamnya satu huruf, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Jadi renes banget. Golek ganjaran paling mudah selain menjadi guru adalah membaca Quran. Kalau menjadi guru karena tularannya banyak itu. Tapi yang paling efektif, paling nyata itu yang membaca Al-Quran. Baca Al-Quran itu di samping pahalanya mudah dan murah, tapi ini vibrasinya. Bahkan Dr. Rodi dari Amerika itu menyatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan suara didengar telinganya, minimal didengar telinganya sendiri, itu vibrasinya lebih tinggi daripada membaca kresik-kresik. Kresik-kresik itu bisik-bisik. Dan itu sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW membaca Al-Quran bersuara. Walaupun tidak boleh keras-keras, apalagi kalau dalam masjid tidak boleh keras karena mengganggu orang sholat. Tapi bersuara, dan itu membuat vibrasi, atau dalam bahasa Jawa yoni, atau dalam bahasa spiritual ya vibrasi atau energi positif. Sungguh ini adalah sangat menguntungkan kita, membutuhkan ini. Kita ini membutuhkan ini. Beberapa tahun lalu di Australia ada seorang muslim yang sakit, ya sama, sudah divonis sakit kanker sudah 4 kan, berarti sudah parah. Sembuhnya diapa? Dokter angkat tangan sudah. Nanti pendengar bisa baca ada jurnal kesehatan yang menceritakan tentang ini. Sembuhnya dibacakan surat Ar-Rahman. Dokter angkat tangan, keluarga mengumpulkan sanak saudaranya, diajak membaca surat Ar-Rahman. Untung nggak baca surat Yasin, bro. Yasin itu biasanya kan gemata ini, bukan gemata ini sebenarnya. Orang kalau sakit parah dibacakan Yasin, dan harapan nek mari ya ndang mari, nek mati ya ndang mati, kan itu kan bahasa kasar gitu.
Tapi sebenarnya tidak loh, itu hanya mbolo sapa sing gawe kebiasaan itu. Tapi umum sudah umum. Nek wong lara nemen biasanya baca Yasin. Dan akeh mati nih. Ini enggak Ar-Rahman, saya juga enggak tahu narasumbernya siapa, yang jelas dibacakan Ar-Rahman berangsur sehat dan sembuh. Ini nyata. Baik, kayaknya sudah ya. Oke, terima kasih perhatian kita semuanya. Mohon maaf segala kekhilafan kesalahan. Jika ada dialog, ada pertanyaan, tentu dengan senang hati saya respon. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Profesor Dr. Haji Ahmad Sakro MA, Mitra Muslim dimanapun saja berada. Terima kasih sudah merespon melalui WA dan juga yang berkomentar di YouTube Suara Muslim TV. Mungkin kita mulai dari para jemaat yang ada di Masjid As-Salatul Mas. Bapak-bapak, jika ada yang bertanya di sore hari ini ke Prof. Zahra. Ada? Sudah paham semua. Bapak mau bertanya? Kalau nggak ada, kita ke studio Suara Muslim. Dari Mitra Muslim, Pak Ahmad yang ada di Surabaya, kalau berkaitan tentang takwa dan memang kita tidak bisa untuk memaksa diri kita tanpa terus-menerus beliau. Bagaimana sih caranya ketika nanti selepas bulan Ramadan ini iman dan juga takwa itu makin naik. Nah, kalau misalkan ada turunnya, apakah memang itu kehendak Allah, memang dari diri kita sendiri atau bagaimana? Baik, pertama dalam hal-hal yang terkait dengan ikhtiar, jangan langsung ujuk kehendak Allah. Semua ini kehendak Allah, tapi nanti ada kesan menyalahkan Allah kan? Ada kesan menyalahkan Allah. Allah SWT juga semacam protes ya, ketika orang serba kehendak Allah itu, ma asobaka min hasanin fa min Allah wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik. Jadi gitu, apa yang baik nimpa kalian itu memang dari Allah, apa yang jelek dari diri kalian sendiri. Baik, itu supaya kita dandani persepsi ya, supaya jika hal-hal itu terkait dengan ikhtiar, ada kemampuan ikhtiar bagi manusia, maka sebaiknya sebelum mentok kita jangan menjujuk kepada kehendak Allah atau takdir Allah. Memang susah sih, saya sendiri mengalami, merasakan, saya ke profesor juga sama, untuk meningkatkan ketakwaan di luar Ramadan. Meningkat loh, berarti lebih tinggi dari Ramadan kan? Ya susah lah, susah, harus kita akui. Ya ada mungkin 1-2 orang, tapi umumnya ya kalau enggak stagnan ya turun lah. Motivasinya sudah berbeda, kondisinya sudah berbeda. Tetapi maksud saya itu ngono ya ngono ning aja ngono, turun ya turun tapi aja nemen-nemen gitu mas saya itu. Kok terus nemen nih? Ya bayangkan, Isya nanti paling masih ada 4-5 baris. Tapi nanti hari raya coba 1 baris mungkin nggak penuh itu. Ini maksud saya itu. Jadi saya tidak memungkiri adanya kemungkinan bahwa memang kita ada ya penurunan lah, penurunan, tapi jangan parah-parah. Untuk meningkat ya moga-moga bisa, tapi berat memang karena suasananya memang berbeda. Kecuali kita bisa ada komunitas khusus ya, misalnya komunitas yang menulis Quran itu atau komunitas bertekad mengadakan ya gerakan ibadah intensif di luar Ramadan ya. Tapi itu hanya gagasan, tapi pelaksananya susah ya. Tapi intinya harapan saya jangan sampai kita turun banget. Kalaupun turun ya sepantasnya tetap ke masjid, misalnya tetap ke masjid, tetap berjamaah, kecuali pas saat uzur gitu nggih. Jadi belum memaafkan itu bukan ruginya yang belum dimaafkan, rugi kita. Apa sih untungnya? Apa tidak memaafkan? Apa sih ruginya memaafkan? Tidak ada bedanya antara orang yang dimaafkan dan yang tidak dimaafkan. Kita yang berbeda. Kalau kita maafkan, diampuni Allah SWT. Kalau kita maafkan, disehatkan oleh Allah SWT. Kalau kita memaafkan, tidak ada racun hati dalam diri. Tapi kalau tidak maafkan, tetap. Maka tolong belajarlah dari kehidupan. Lihat aja, ada kok terapi memaafkan, Prof. Ada eksperimen di Amerika, terapi memaafkan. Saya lupa profesornya, orang Amerika. Jadi ada orang sakit, terapinya disuruh menghilangkan dendam, disuruh memaafkan. Saya ada tulisan,
ada tulisan tentang itu, besok untuk bahan khutbahnya ya. Jadi gitu ya. Kalau hukumnya ya sudah, orang yang bersatu tugasnya meminta maaf. Orang meminta maaf sudah gugur kewajibannya, apalagi yang sudah dikasih apa tadi antaran apa ya, sudah manusiawi. Orang minta maaf kan juga berat toh. Ini sudah minta maaf kok belum dimaafkan, yang dosa yang tidak memaafkan. Bahwa nanti mungkin kalkulasi kesalahannya iyalah tetap dihitung, karena belum dimaafkan ya dihitung. Tapi dia tidak memaafkan itu juga dihitung menjadi kesalahan. Rugi kan? Gitu Mas. Terima kasih Bapak dari WA dan beberapa tanggapan dari YouTube Suara Muslim TV. Terima kasih ya dari Pak Ibu Suyati, kemudian Ibu Abror dan juga beberapa narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kemarin mulainya berbeda, ada yang Sabtu, ada yang Ahad, otomatis sabarnya ada yang berbeda. Sabarnya beda. Nanti harganya yang saya tanyakan harganya mungkin berbeda lagi. Karena sabarnya berbeda, awal mulanya berbeda. Apakah kemungkinan nanti waktu harganya itu berbeda? Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung gitu. Baik. Alhamdulillah saya ada komunitas falak, Prof. Jadi saya ini punya teman-teman yang ngerti falak, ada komunitas. Dulu akan Ramadan kemarin kami sudah sepakat bahwa kemungkinan puasanya Sabtu. Mengapa? Karena posisi hilal waktu itu sudah 2,9 derajat. Nah, 2,9 derajat memang belum ada 3 derajat. Jadi 50-50 kemungkinan bisa diruyah dengan kemungkinan tidak bisa itu sama. Maka kami walaupun ada komunitas kami tidak mengumumkan, yang mengumumkan biar pemerintah, tapi kami sudah mempunyai dugaan bahwa kemungkinan puasanya Sabtu jika bisa ru'yah. Tapi karena 101 tempat tidak bisa ru'yah ya sudah, karena standarnya ru'yah. Kalau Muhammad kan standarnya hisab, ya sudah hisab, apalagi sudah 2,9 itu sudah jelas. Maka kami ya ikut, sudah selama ini kami ikut keputusan pemerintah di masjid-masjid yang saya ada di situ gitu. Tapi ini nanti Ahad sore itu posisi hilal sudah 4 derajat lebih. Teori falak manapun di dunia ini tidak akan ada yang berfatwa belum bisa dilihat. Pasti sudah bisa secara teori nih. Jika nanti mohon maaf ini guyon tapi tenanan. Kok sampai pemerintah mengumumkan hari raya Selasa, aku gak melok. Saya nggak ikut karena saya ngerti kok. Ya mohon maaf, bukan berarti saya kemendak, tapi teori falak yang sudah kita pelajari di pesantren berlama-lama dulu itu 4 derajat sudah bisa dilihat. 4 derajat lebih loh Pak. Nanti Ahad sore, berarti Senin pasti. Teorinya yang mengatakan pasti tidak bagus, insya Allah. Tapi kok sampai enak saya ngumum nih Selasa aku ora melok wis. Aku pilih ya Senin aja wis. Iya, kalau puasa Ahad pun Senin kan sudah 29. Yang puasa Sabtu memang 30. Jadi hariannya insya Allah besar Senin Pak, tanggal 2 Mei, tanggal 1 Syawal. Nggih. Kita ini mawon. Terima kasih Bapak. Ada lagi? Ada jemaah satu lagi mungkin. Oke. Nggih. Oh nggih. Jadi kita ada suaranya Mbak. Saya punya teman pecandu, tapi dia itu saya nilai dia cenderung kebaikan, tapi misalnya dia dari segi bisa maintain minum kan karena gengsi, kalau gak minum gak dianggap teman.
Minum khamar ya? Iya. Oh ya. Terus saya minta gimana caranya biar dia ikut gitu, biar saya juga kan apa ya, biar nggak ada tuntutan nanti. Iya, iya, iya. Ya ini memang pendidikan ya. Jadi soal kebiasaan minum khamr itu ya harus didekati dengan pendidikan dan ya tentu doa. Tapi harus lebih kepada pendidikan bahwa harusnya orang yang berakal sehat itu nyadar bahwa khamr itu membahayakan diri sendiri dalam jangka panjang, terutama rusak akal ini, rusak hormonal ini, sistem hormonal ini rusak. Allah SWT tidak mungkin melarang sesuatu tidak ada bahayanya. Yang dilarang Allah SWT pasti berbahaya. Nah, bagaimana cara menyadarkannya? Temani terus. Ditemani itu. Jadi korin menjadi korin, jadi teman menjadi pendamping, bisa menjadi penasihat langsung supaya dia tidak terus begitu. Memang kalau orang sudah kena itu mesti mudmin ya, ketagihan, apa namanya, ketagihan ya, akan merasa ya ada aja yang mendorong untuk minum lagi dan lagi. Tapi sekali lagi kalau dia punya iman, disentuh hatinya pasti bisa. Kalau tidak bisa sampai sendiri, sampaikan pada orang yang lebih berwibawa untuk mendekati dia. Yang jelas sentuhannya harus sentuhan spiritual, iman, sentuhan iman. Kalau rasional kayaknya sudah susah untuk dinasihati secara rasional. Ya, gitu Mas ini. Sudah jam 5 nih. Baik, terima kasih dari Mitra Muslim dimanapun saja berada, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin untuk berkenan sore hari Prof ditutup dengan doa. Oh ya. Baik, hadirin hadirat jamaah Masjid As-Salam dan mitra muslim dimanapun berada, mari di hari Jumat sesudah asar sebelum maghrib adalah waktu mustajabah. Kabar dari Rasulullah SAW, hadis sahih, apalagi bulan Ramadan, apalagi Jumat terakhir bulan Ramadan, maka mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk. Moga-moga doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Inti doa, ya saya biasa berdoa dalam bahasa Arab. Inti doa kita mohon keberkahan rezeki kita, keberkahan keluarga kita, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang setia, taat sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi dhurriyyatina ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Arhamar Rahimin. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Karim. Allahumma arzuqna lailatal qadri birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi amin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم